Selamat siang, kembali lagi bersama saya ya. Ini di vlog kali ini aku sangat sedih sekali ya. Ini berita hari ini ya. Seperti yang ada di judul ya, TKW mau bunuh diri. Kadang itu kita sebagai TKW itu gimana ya, kelihatannya itu emang kayaknya tuh enak, emang kayaknya itu tiap minggu bisa libur, bisa shopping atau bisa dandan apa segala macem, cantik kayak gitu. Tapi nggak semuanya kayak gitu ya. Mungkin setiap TKW ya, mbak-mbaknya TKW itu punya masalah sendiri, punya problem sendiri, masalah keluarga sendiri ya. Nggak semuanya TKW itu di sini kitanya hidupnya itu senang atau susah gitu, nggak semuanya. Mungkin dari 50% merekanya juga hidupnya susah, mikir keluarga. Mungkin 50%-nya lagi merekanya nggak mikir keluarga, mungkin ada yang single, ada yang masih pemikirannya itu masih seneng puya-poya, hura-hura kayak gitu ya. Dan di pagi ini aku mendapatkan ya, ini cerita mbaknya TKW ya, yang ada di grup. Bentar aku bacakan. Hampir 10 bulan bersama, ternyata masih belum bisa merubah sikap dan hati lampir tiap hari marah. Ini nggak bener, itu nggak bener. Kenapa tiap ngomong seperti ngajak bertengkar? Padahal tiap dia ngomong aku selalu diem, hanya bisa menangis sendiri. Tiap malam aku yang berangkat gemuk, maksudnya mbaknya dulu itu berangkatnya gemuk, sekarang kurus drastis. Kalau nggak inget demi keluarga, aku udah nekat bunuh diri, memikirkan masalah yang bertubi-tubi. Belum lagi kerja tiap hari dimarahi. Aku punya hipertensi. Kalau terus seperti ini, aku takut kesehatanku memburuk. Ya Allah, beri aku kekuatan dan kesabaran yang lebih dan lebih lagi. Nah, ini artikel pagi ini ya. Kasihan sekali, semoga mbaknya sehat selalu ya. Ini di Hong Kong ya, dan semoga saja juga nggak melakukan hal-hal yang nekat seperti yang ada di artikel ya. Bunuh diri itu sangat menyesatkan sekali. Seumpama kita itu kalau ada masalah keluarga atau masalah apapun itu masalahnya, kita itu bisa sharing sama teman. Mungkin ya, mungkin kitanya nggak berani ngomong sama keluarga ya. Aku sendiri juga gitu, kadang itu nggak bisa ngomong sama keluarga. Jangan sampai keluarga kita itu tahu di sini kita itu sedih. Mungkin keluarga itu bisanya kitanya itu mikirnya gimana ya, tiap bulan kirim kayak gitu ya, mikirnya uang kayak gitu ya. Mungkin merekanya taunya kita itu di sini tuh bahagia, happy, seneng, libur kayak gitu mungkin ya. Karena apa? Di setiap semua masalah keluarga, kitanya itu di sini mungkin sebagai TKW itu lebih baik diem daripada menceritakan kepada keluarga, karena kitanya sendiri juga nggak mau merekanya itu mikir di rumah, itu mikir kitanya bagaimana di sini. Tapi alangkah baiknya jika kalau kita itu di sini kan punya banyak teman, mungkin bisa sharing sama teman, dan mungkin teman bisa mengajukan saran yang baik, atau mungkin kalau ada teman yang baik mungkin bisa menyarankan atau membantu kalian, apalagi masalah mungkin keuangan ya, mungkin dolar. Soalnya apa, kebanyakan kitanya sebagai TKW itu serba kekurangan ya. Mungkin gaji kita emang gede di sini ya. Gaji Hong Kong itu di sini 8 juta lebih. Kalau kurs gede itu hampir 9 juta ya. Itu mungkin pikirannya orang, pikirannya tetangga, pikirannya keluarga. Oh, 1 bulan 8 juta, 1 bulan 9 juta ya. Terus 1 tahun berapa, per bulan berapa. Ngitung enak ya. Ngitung enak ya, Bo, gitu. Kitanya di sini tuh di Hong Kong ya, 1 minggu sekali kitanya itu libur. Dan libur itu, kalau kitanya libur itu nggak cukup 100 atau 200. Mungkin kalau yang seneng shopping atau yang seneng dandan, kayak aku contohnya. Aku tuh orangnya suka shopping, suka dandan gitu ya, mungkin agak lebih borosan dikit. Mungkin mbak-mbaknya ada yang lebih ngirit gitu, mungkin
duduk-duduk di taman, makan-makan bareng atau masak di rumah. Itu pun kalau majikan ngizinin ya masak di rumah, tapi kebanyakan nggak ngizinin ya. Apa namanya, merekanya itu nggak suka kalau kitanya masak-masak di rumah majikan terus kita bawa keluar, kebanyakan kayak gitu. Nah, di sini juga ada artikel lagi di pagi ini ya. Ini, Mbak, ada yang senasibnya seperti saya nggak? Ada puluhan, Mbak, ada yang nasibnya seperti saya nggak? Dah puluhan tahun di Hong Kong, baru ini dapat bos maafan ya, repot maksudnya kayak gitu. Bosnya repot, maafan itu adalah repot. Kerja serba salah, tanya kena bentak, nggak tanya kena bentak. Selalu dibilang di sini hanya kongyan, moyong. Maksudnya tuh hanya pekerja, maksudnya babu gitu ya, pembantu gitu. Bahasa Indonesia pembantu gitu ya. Misal dulu ngajar A, sekarang ngajar B, dah nurut yang B ganti lagi C, kasih penjelasan apapun tetap salah gitu. Nyesek Mbak kayak gitu. Di sini kita di Hong Kong mungkin banyak sekali mbak-mbaknya TKW yang mungkin udah berapa puluhan tahun di Hong Kong, mungkin 10 tahun atau 12 tahun ya. Dan mungkin udah sering ganti majikan, nggak cukup 1 atau 2 atau 3. Nah, di sini saya mau mengatakan, nggak semua majikan itu sama ya. Nggak semua majikan itu sama, beda. Mie aja beda, apalagi majikan pasti beda kan. Beda majikan pasti beda cara ya kan. Mungkin majikan pertama kalian itu baik mungkin, dan kalian pindah lagi majikan kedua, mungkin majikan kedua agak rewel, agak cerewet, agak beginilah bla 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 kayak gitulah. Emang setiap majikan itu berbeda, kayak sifat orang kan kita juga berbeda, Rek. Mungkin sifatmu kayak gitu, mungkin sifatku kayak gini, sifatmu keras dan sifatku lembut, ya kan kayak gitu, sama aja gitu loh. Jadi kalau kitanya mau ganti majikan, kitanya harus adaptasi lagi, kita harus introspeksi diri ya. Jangan sampai kita itu gimana ya, nunggu disuruh gitu ya, itu kotor, ini kotor, terus nunggu disuruh kamu lap itu, kamu lap ini gitu. Kitanya harus introspeksi diri ya, kitanya harus cari-cari kerjanya kayak gitu ya. Di sini tuh nggak segampang yang kalian pikir, kitanya sebagai TKW itu nggak segampang yang kalian pikir dan nggak semudah yang kalian kira gitu loh. Mungkin emang kebanyakan itu emang mereka melihat kita itu emang seneng, happy gitu loh. Tiap libur mikirnya oh cantik kayak gitu, nggak tahu kalau babunya itu kayak apa ya. Kalau kita kayak kerja kayak apa, kita kalau kerja ya berepotan ya, kayak babu ya, kayak pembantu, sama kayak aku gitu loh. Aku kalau kerja ya biasa-biasa aja. Mungkin kalau kitanya libur mungkin kayak artis ya, wow gitu, soalnya kan kitanya dandan gitu loh. Mungkin pemandangan mereka itu taunya kitanya itu happy, di sini kitanya itu seneng, soalnya dilihatnya dari uploadan story kita, mungkin dari Facebook, mungkin dari IG, mungkin dari Line, mungkin apa aplikasi lain kan. Kitanya kalau happy gitu kan kita sharing, kita share ke Facebook apalah gitu kan, merekanya melihatnya oh happy ya, tiap minggu libur gitu ya, oh happy ya, dandan terus, shopping terus, cantik terus. Kan nggak tahu kenyataannya kayak apa, kita tiap hari tuh bekerja kayak apa, bangunnya jam berapa ya, makannya jam berapa, mereka kan nggak tahu. Mereka taunya itu cuman kitanya tuh seneng di sini, itu wajar sekali. Dan buat mbaknya tadi yang sedih ya, aku harap mbaknya itu jangan putus asa. Di sini tuh kita kerja, kalau ada masalah apapun bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, dan mungkin mbaknya bisa sharing ke temen ya, mungkin ke temen atau ke temen deket. Kalau nggak mau cerita sama keluarga, jangan berpikiran yang aneh-aneh, apalagi mencoba untuk bunuh diri ya, itu sangat nggak baik sekali ya. Aku harap mbaknya cepat sadar gitu ya, dan kalau mbaknya udah nggak kuat, ngebreak aja nggak apa-apa, daripada pemikirannya untuk bunuh diri atau apalah kayak gitu kan nggak bagus. Ntar pemikirannya keluarga, kitanya di sini tambah apa ya,
keluarga tambah sedih gitu loh. Jadi lebih baik kalau mbaknya udah nggak kuat, udah jangan diterusin, pindah aja majikan. Masih banyak kok, ada banyak jalan keluar lain. Satu, pindah majikan. Dua, ngebreak ya, mungkin mbaknya mau pulang ke Indonesia, gampang sekali. Kalau nggak kuat udah pulang aja, kalau nggak kuat udah pindah majikan. Jadi jangan punya pikiran kalau aku itu mau bunuh diri ya, kayak gitu. Soalnya apa? Aku tahu semua TKW itu punya masalah, semua TKW itu punya keluhan masalah uang ya. Semua orang itu punya masalah, nggak mungkin semua orang nggak punya masalah, semua pasti punya masalah gitu. Tapi setiap masalah itu pasti bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Mungkin yang aku tadi omongin, sharing sama teman, sharing sama mungkin kakak atau adik atau siapalah yang menurut kalian itu baik ya. Dan aku harap mbaknya tadi betul-betul gak punya pemikiran untuk bunuh diri ya. Terima kasih, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Ini video aku untuk sharing buat kalian semua. Semoga di sini kita sebagai TKW tetap semangat cari uang demi keluarga. Masalah apapun bisa diselesaikan dengan baik.